Masjidil Haram penuh darah akibat diserang oleh sempalan Wahabi kelompok Juhaiman pada 20 November 1979 hingga 4 Desember 1979. Juhaiman merupakan hasil didikan dari Jamaah Salafiyah Muhtasibah. Gerombolan Jamaah Salafiyah Muhtasibah merupakan kelompok pendukung Syekh Albani. Kelompok gerakan teror dari kalangan internal sekte Wahabi ini melakukan upaya menguasai Ka'bah dan Masjidil Haram. Sayang, rincian peristiwa ini cenderung ditutupi hingga hari ini. Sebagaimana dilansir oleh akun Twitter Mazini GSP, pagi hari 20 November 1979, ratusan jemaah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia mencair menjadi lautan manusia. Di antara mereka, ratusan pemberontak yang didominasi orang Arab keturunan Badui juga membaur. Keterasingan dan kecemburuan sosial melatar belakangi gerakan mereka. Lainnya adalah orang-orang Afrika Amerika. Mereka pindah agama lantaran terinspirasi keyakinan baru yang mengeras oleh kerusuhan ras di sebagian belahan dunia. Beberapa di antara para pemberontak bahkan telah berada di dalam Masjidil Haram. Pukul 5.18 pagi, selepas imam menutup sholat subuh dengan doa, rentetan suara senjata menyala. Kepanikan terpanti di antara jemaah ketika seorang pemuda sambil menenteng senjata terlihat melangkah menuju Ka'bah. Kepanikan makin menjadi-jadi ketika pemberontak lain mulai mengangkat senjata. Polisi sekitar Masjidil Haram yang bersenjatakan tongkat berupaya melawan para pemberontak. Akibatnya 2 orang polisi tewas, sisanya menjadi tawanan. Di tengah kekacauan, Juhaiman Al-Utaibi Al-Wahabi muncul. Bersama 3 militan bersenjata senapan, pistol, dan belati, ia menerobos kerumunan dan menghampiri imam. Kekacauan itu mulai menemukan sumbernya. Sang imam mengidentifikasi Juhaiman sebagai pemimpin pemberontakan. Imam juga menyadari anggota pemberontak di bawahnya adalah orang-orang yang pernah mengikuti kajian agama dari Juhaiman di Makkah. Selanjutnya, Juhaiman Al-Wahabi tanpa rasa hormat mendorong imam ke samping seraya merebut mikrofon. Ketika imam mencoba mempertahankan mikrofon, seorang anak buah Juhaiman Al-Wahabi mencabut belati dan berteriak memperingatkan setiap orang bahwa ia siap menikam dan membunuh siapapun yang menghalangi. Adegan itu membuat kepanikan makin parah. Ribuan orang berhamburan ke arah tembok pagar untuk melarikan diri, meninggalkan 51 yang terkurung di area Masjidil Haram. Anggota kelompok bersenjata itu makin beringas. Moncong senjata diarahkan kepada kerumunan, menghalangi jalan keluar. Sejumlah jemaah mulai menggemakan takbir. Tak diduga, kelompok bersenjata itu juga meneriakkan kalimat takbir. Di tengah gemuruh takbir, Juhaiman Al-Wahabi meneriakkan seruan militer lewat mikrofon. Segera, anak buahnya memasang senapan mesin di puncak 7 menara Masjidil Haram. Jemaah yang terperangkap dipaksa membantu pemberontakan Juhaiman Al-Wahabi. Ada yang menggulung ribuan karpet, ada juga dipaksa dengan todongan pistol untuk naik ke menara, membawa peti-peti amunisi. Penguasaan 7 menara memberi ruang bagi para penembak jitu untuk mengawasi keadaan di luar Ka'bah. Jika kalian melihat tentara pemerintah hendak melawan, apa boleh buat, tembaklah, karena ia ingin membunuhmu. Jangan ragu, seru Juhaiman Al-Wahabi kepada para penembak jitu. Suasana mencekam, penuh tangis perempuan dan anak terdengar lantang. Bercampur dengan suara batuk para manula, kepanikan terpelihara sempurna. Ribuan sandera yang tak mampu berbahasa Arab mulai kebingungan.
Juhaiman rupanya telah mempersiapkan cara untuk mengatasi persoalan bahasa. Segera, ia memerintahkan untuk mengelompokkan jemaah Pakistan dan India di satu sudut bersama pemberontak kelahiran Pakistan. Anak buahnya kemudian menerjemahkan isi pengumuman ke dalam bahasa Urdu, sementara kelompok orang Afrika diberi juru bicara dalam bahasa Inggris. Sit down, and listen, seru kelompok bersenjata memberi aba-aba sembari mengerahkan moncong senjata. Mekkah, Madinah, dan Jeddah sekarang ada di dalam genggaman kami. Para pemberontak mendeklarasikan penguasaan mereka lewat pengeras di sekitar Masjidil Haram. Saking kerasnya, seruan itu terdengar sampai ke tengah kota Mekkah. Juhaiman al-Wahabi kemudian menyerahkan mikrofon kepada seorang bernama Sayyid yang menguasai kemampuan bahasa Arab klasik untuk menjelaskan tujuan gerakan gila itu. Meledak-ledak, Sayyid menjelaskan berbagai kejahatan istana Saud. Pangeran Fawaz, saudara raja sekaligus gubernur Mekkah, disebut. Skandal seks dan korupsi Fawaz serta kebiasaannya berpesta pora dianggap memalukan. Selain itu, pencemaran pikiran barat lewat televisi serta berbagai kebijakan liberal macam mengizinkan perempuan beraktivitas di ruang publik dinilai sebagai bahaya. Apalagi keputusan kerajaan bekerja sama dengan pihak yang mereka sebut sebagai kafir. Bagi mereka, sumpah setia rakyat Saudi kepada kerajaan tak lagi sah lantaran penyimpangan yang dilakukan kerajaan terhadap hukum Islam. Kebingungan semakin menjadi-jadi ketika Juhaiman al-Wahabi mengundang Muhammad Abdullah ke hadapan jemaah. Kepada para jemaah, Juhaiman memperkenalkan Muhammad Abdullah sebagai Imam Mahdi. Ramalan telah terpenuhi, katanya. Masa perhitungan telah dimulai, tuturnya. Teori soal kemunculan Imam Mahdi pun dituturkan Juhaiman, termasuk tai lalat merah di pipi Muhammad Abdullah. Sejenak, Juhaiman menghentikan ocehannya untuk memberi pengaruh sekaligus menambah efek dramatis dalam penuturannya. Laki-laki baik itu sekarang ada di sini bersama kita, dan dia akan membawa keadilan ke dunia setelah dipenuhi ketidakadilan. Jika ada yang meragukan, silahkan ke sini memeriksa. Kami semua adalah saudara kalian, seru Juhaiman al-Wahabi. Imam Mahdi yang digadang-gadang kelompok bersenjata ini mendekat ke tengah Masjidil Haram dengan menenteng senjata mesin. Ia kemudian berdiri di bawah bayangan Ka'bah di antara pusara Ismail dan Hajar serta sebuah batu besar di mana terdapat jejak kaki Nabi Ibrahim. Situasi itu disusun sesuai dengan penggambaran hadis Nabi Muhammad SAW. Atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, inilah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu, seru Juhaiman. Bersumpah setialah kepada saudara Muhammad Abdullah al-Quraisy, lanjutnya. Satu persatu orang-orang bersenjata Juhaiman membungkuk mencium tangan Muhammad Abdullah dan memberi baiat dengan ucapan, "Kami akan taat kepadamu dalam suka dan duka, dalam kemudahan dan kesusahan, bahkan dalam bahaya, kecuali dalam apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sembari menjabat tangan mereka, para sandera mengikuti dan membuat janji yang sama. Ketika pengucapan janji masih berlangsung, saudara Sang Mahdi, Sayyid, berujar dengan nada apologis, "Kita semua yang ada di sini tanpa kecuali harus meminta masyarakat untuk kembali ke jalan Al-Quran dan Sunnah, sekalipun ini bertentangan dengan apa yang dikatakan pemerintah dan ulama kepadamu." Dengan baiat berarti secara formal telah mengalihkan dukungan para jemaah Saudi dari keluarga kerajaan kepada Imam Mahdi palsu. Setelah prosesi baiat, kelompok Juhaiman menyita kartu identitas Saudi dari jemaah. Mereka merobek identitas dan memukul para jemaah. Kisah Imam Mahdi ala kelompok Juhaiman al-Wahabi mulai terbangun sejak ia dan sejumlah pengikutnya mengalami mimpi yang sama.
tentang kedatangan Imam Mahdi. Mereka meyakini sosok Muhammad Abdullah Al-Qahtani sebagai Imam Mahdi. Dalam mimpi itu, mereka konon melihat Muhammad Abdullah berdiri di samping Ka'bah dan menerima baiat sebagai Imam Mahdi. Keseragaman mimpi ini dianggap ajaib lantaran tak hanya dialami pengikut Juhaiman di Arab Saudi, tapi juga mereka yang bahkan belum bertemu dengan Abdullah. Namun, Juhaiman terus berupaya meyakinkan Muhammad Abdullah bahwa ia adalah orang terpilih yang ditakdirkan sebagai Imam Mahdi, sang penyelamat dunia Islam. Setelah para sahabat, kami ucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.